Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala nahmaduhu li jami'il ayati wal ala wa nashkuruhu syukran man ufiya minal bala wa natubu ilaihi min kulli ma'siyatin qawlan wa fi'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumathila wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mustafa ahli sidqi wal wafa nuril huda syamsid duha badrid duja sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiramil ula. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wa nahnu ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sa'adakumullah. Pemirsa WBTV dimanapun Anda berada, puasa dari segi hukum adalah upaya mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah tidak makan, bahkan Allah memberi makan. Allah tidak minum, bahkan Allah menciptakan air di seantero jagat ini yang diantaranya adalah untuk minum bagi makhluk-makhluknya. Begitu pula Allah tidak peranak dan tidak diperanakan. Orang yang berpuasa, dia mampu menahan diri dari keinginan-keinginan makan, keinginan-keinginan minum, dan keinginan-keinginannya untuk melampiaskan nafsu. Maka dengan itu, pantaslah kalau orang yang berpuasa itu dianggap oleh Allah termasuk orang-orang yang istimewa, karena sejatinya dia telah mencontoh, meniru sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berbeda kalau Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak beranak, tidak diperanakan abadan, selama-lamanya. Sementara kita tidak makan, tidak minum, dan tidak beranak, diperanakan dalam waktu-waktu terbatas, waktu-waktu tertentu, kurang lebih 13 jam. Kita beruntung berada di bagian dunia, belahan dunia yang waktu puasanya pertengahan. Karena kalau kita lihat, ada belahan dunia yang puasanya itu lebih lama dibandingkan dengan puasa kita. Kalau di kita puasanya paling 13 jam. Ada negara yang dia puasanya itu sampai 20 jam. Dan ada juga negara yang lebih sedikit dari negara kita, hanya 9 jam setengah. Perbedaan-perbedaan ini diakibatkan oleh karena letak geografis sebuah negara tersebut. Maka dengan itu, ketidakmakanan kita, tidak minumnya kita, dan tidak berhubungan badannya kita antar suami istri hanya dalam waktu yang terbatas, kurang lebih 13 jam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita, Tuhan seluruh sekalian alam, Ia tidak makan selama-lamanya, Ia tidak minum selama-lamanya. Pemirsa WMTV
dimanapun Anda berada. Kalaulah demikian, bahwa puasa itu mencontoh Allah, meniru Allah, maka seyogianya sifat-sifat dan sikap-sikap Allah pun melekat pada diri orang yang berpuasa. Kita tahu Allah Maha Pemberi, Allah Maha luas pengetahuannya, Allah Maha damai, Allah Maha penyayang kepada sesama hambanya. Maka dengan demikian diharapkan orang yang berpuasa dia akan memiliki sifat-sifat tersebut selepas lulus melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya untuk menjalankan ibadah puasa agar supaya lulus diperlukan kekuatan niat, tekad yang bulat, jiwa yang membajak, agar senantiasa mampu menjalankan rangkaian ibadah puasa, menghindari berbagai godaan-godaan yang menimpa orang-orang yang berpuasa. Jangan kemudian puasa dijadikan alasan oleh kita sehingga jadi malas-malesan. Oleh karena haus, dahaga, lapar, dan keinginan-keinginan yang lain yang ditahan lalu menyebabkan kita menjadi lemes, malas-malesan, bahkan mentang-mentang puasa kerjaannya tidur. Memang ada sabda Nabi yang mengatakan naumu shaimi ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Hadisnya betul, tapi pemahamannya jangan sampai disalahpahami. Bahwa kalau saja orang yang puasa itu tidurnya dianggap ibadah, apalagi kalau dia melek, apalagi kalau sambil berpuasa kemudian dia bekerja, berpuasa sambil beribadah yang lain, dan berpuasa sambil melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasanya. Pemirsa WMTV dimanapun Anda berada, dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 29 dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi syan. Kulla yawmin huwa fi syan, yang artinya setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala berkreasi, Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat. Padahal Allah tidak makan, Allah tidak minum, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka seyogianya bagi orang-orang yang berpuasa pun demikian. Walaupun dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan badan, tetapi semestinya dia tetap melaksanakan aktivitas rutinitas sebagaimana biasa. Jadi jangan sampai puasa ini menyebabkan semangat kendor di dalam bekerja, di dalam berkarya, di dalam berkreasi. Bahkan justru seharusnya dengan berpuasa kerja kita semakin semangat. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, beliau banyak berkarya-karya besar di bulan puasa. Kreasi-kreasi besar beliau itu justru terjadi di bulan puasa. Contohnya Perang Badar yang terjadi tahun 2 Hijriah, itu di bulan puasa. Kita tahu perang zaman Rasul jauh berbeda dengan kondisi perang saat ini. Jangan samakan perang di zaman Rasulullah dengan di zaman sekarang. Kalau sekarang canggih, orang berperang cukup duduk di sebuah gedung, arahkan senjata ke negara mana yang mau dibom. Tapi di zaman Nabi perang itu asli, benar-benar face to face, berhadap-hadapan. Senjatanya hanya pedang, tombak, dan busur panah. Dan kondisi medan perang di zaman Rasulullah itu jauh berbeda dengan kondisi seperti negara kita. Di Jazirah Arab itu padang pasir, tandus. Kalau Ramadan begini pasti panas terik melebihi sekian derajat. Dan dalam kondisi seperti itu Rasulullah harus melaksanakan peperangan seperti perang Badar. Alhamdulillah perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Selanjutnya kemenangan menaklukkan kota Mekah, sebagaimana dalam Al-Quran diabadikan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ila akhiril ayah. Peristiwa penaklukan kota Mekah itu terjadi tahun 8 Hijriah, tepatnya bulan puasa. Setelah
Nabi wafat, penaklukan Andalusia, tentara muslimin dapat mengalami kemenangan ketika menghadapi tentara-tentara Romawi, sehingga Andalusia takluk di tangan para khalifatul Islam. Itu terjadi pada tahun 191 Hijriah bertepatan dengan bulan puasa. Begitu pula perang salib yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi terjadi pada tahun 584 Hijriah, itu pun terjadi bulan puasa. Begitu pula penaklukan tentara Tartar Mongolia itu terjadi tahun 658 Hijriah, juga terjadi bulan puasa. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan puasa ini, sampai pun negara yang kita cintai, Kesatuan Republik Indonesia ini dimerdekakan. Proklamasinya 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan puasa. Para pemirsa WMTV dimanapun Anda berada, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dengan berpuasa ini, tidur-tiduran dengan puasa ini. Justru seharusnya, kalaulah orang yang puasa itu tidurnya dianggap ibadah, apalagi kalau dia melakukan pekerjaan, tentu pahalanya berkali-kali lipat. Dengan itulah maka Allah mengistimewakan ibadah puasa ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita tahu rukun Islam yang 5, diantaranya ada zakat. Balasannya di dalam Al-Quran Allah sebutkan sekaligus bahwa orang yang berzakat diberi keberkahan, melimpah ruah rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kalau orang sholat, maka balasannya dia bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian kalau orang ibadah haji, maka balasannya adalah al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tetapi ibadah puasa, ketika Allah memerintahkan wajib puasa Ramadan, Allah tidak serta-merta menyebutkan balasannya apa. Seolah-olah Allah itu ingin memberi kejutan, surprise bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibni adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal manusia kembali kepada diri mereka masing-masing kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan akulah yang kelak akan membalas balasannya. Para jamaah pemirsa WMTV dimanapun Anda berada, oleh karenanya dengan niat yang kuat, dengan niat yang membajak, tekad yang bulat, apapun godaan yang kita hadapi, mari tetap kita laksanakan ibadah puasa ini dengan penuh khusyuk dan penuh khidmah. Insya Allah selepas Ramadan kita tergolong orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tersurat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, bahwasanya tujuan daripada diperintahkan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan menjadi orang yang bertakwa, insya Allah tempat kembali baginya adalah surga jannatin na'im. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.